mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu dimanapun kita berada. Minggu yang lalu atau di pertemuan kita terakhir hari itu, kita sudah membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar atau bagian A. Nah, sekarang kita memasuki bagian B. Bagian B yaitu cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sekali lagi, bagian B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Kita tahu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dan benda tak hidup, ya, makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati, ya, dapat dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan, ya. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati dapat dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Nah, apa rupanya ciri-ciri kehidupan itu? Ya, ciri-ciri kehidupan antara lain bernapas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan, terus beradaptasi, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu maksudnya beradaptasi. Kemudian peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, di sini juga saya persiapkan media untuk supaya lebih jelas, ya anak-anak. Baik, ini dia ciri-ciri kehidupan. Ada 7, ya, yaitu yang pertama bernapas, memerlukan makanan dan minuman atau disebut dengan istilahnya nutrisi, ya, nutrisi. Kemudian yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, kemudian yang kelima berkembang biak atau disebut dengan reproduksi, ya, reproduksi. Kemudian yang keenam peka terhadap rangsang atau disebut dengan istilahnya iritabilitas. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Dimulai dari bernapas, ya, sebagai ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, bernapas adalah menghirup oksigen dari udara dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh, ya. Itu maksudnya bernapas. Menghirup udara yang banyak oksigen atau menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, untuk apa oksigen itu? Nah, kita tahu oksigen itu sangat perlu sangat perlu bagi makhluk hidup, yaitu berguna untuk membakar zat makanan di dalam tubuh, ya. Kita mengkonsumsi berbagai zat makanan melalui sistem pencernaan, ya. Kita makan, kita kunyah di dalam mulut, terus kita telan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan, ya, proses pencernaan secara kimiawi. Kalau di mulut boleh dibilang pencernaan secara mekanik. Baik, terus
halus ya, itu inti atau sari makanan tadi dibawa oleh darah ke sel-sel tubuh. Nah, kemudian oksigen yang kita hirup tadi melalui sistem pernapasan dari hidung, tenggorokan, terus masuk ke paru-paru. Dari paru-paru diambil darah ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, di sel-sel tubuh bertemulah dengan sari makanan tadi, sehingga terjadi proses pembakaran zat makanan. Nah, terjadi proses pembakaran zat makanan, timbullah panas dan timbul tenaga, sehingga dengan demikian tenaganya atau energi tadi ya, energi atau tenaga dapat dipergunakan untuk melakukan segala aktivitas daripada makhluk hidup. Oke, itu maksudnya bernapas ya. Sekali lagi, menghirup oksigen dari udara dan sekaligus mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Kemudian nomor 2, sebelum ke nomor 2 ya, Pak ulangi lagi bernapas ini ya. Jadi makhluk hidup tadi, manusia, tumbuhan, hewan ya, itu termasuk makhluk hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup itu bernapas ya, bernapas. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara tumbuhan bernapas? Ya, melalui mulut daunnya ya, yaitu stomata, yang disebut dengan stomata ya. Nah, terus bagaimana cara membuktikan? Nah, cara membuktikannya bahwa tumbuhan itu bernapas, yang paling sederhana kita bisa membuat percobaan ya, misalnya di lapangan rumput ya, di lapangan bola contohnya ya, kita tutup tumbuhan itu rapat-rapat dengan kaleng ya. Nah, kita tunggu beberapa hari, nah tumbuhan itu pasti layu ya, atau mati. Nah, terus yang lebih jelasnya bisa kita buat percobaan di laboratorium ya, tapi mudah-mudahan lah cepat-cepat COVID-19 ini berlalu supaya kita bisa buktikan melalui praktek di laboratorium ya. Oke, itu dengan membuat eksperimen ya, percobaan. Misalnya tumbuhan toge ya, toge yaitu kecambah dari kacang hijau ya, dia tumbuh terus ada mengeluarkan daun ya, itu bisa dibuat sebagai percobaan. Diambil, diikat dengan tali rapia, baru dimasukkan ke gelas kimia, yang sebelumnya gelas kimia ini sudah diisi dengan air kapur yang jernih. Nah, baru kita masukkan, tapi tidak boleh bercampur dengan air itu langsung, tidak sampai kena airnya ya, digantung. Istilahnya gelas kimia itu dibuat setengah, baru diikatan dari kecambah toge tadi atau toge tadi dimasukkan, tapi jangan sampai kena airnya, baru ditutup ditunggu 1 malam atau 2 malam ya, air yang jernih tadi menjadi keruh. Nah, itu membuktikannya ya, karena CO2 ya, CO2 kalau bercampur dengan air kapur, bisa air kapur itu menjadi keruh ya. Mudah-mudahan nanti
COVID-19 ini bisa cepat berlalu atau selesai, supaya kita bisa tatap muka dan kita praktekkan. Oke, nah sekarang nomor 2, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi, ya, atau nutrisi, memerlukan makanan dan minuman. Nah, jadi baik itu tumbuhan, baik itu hewan maupun manusia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Nah, untuk apa makanan itu? Ya, kita tahu bahwa makanan, ya, manfaatnya bagi tubuh kita, ya, adalah sebagai sumber tenaga, ya, kemudian untuk pertumbuhan, dan kemudian yang ketiga menggantikan sel-sel yang rusak. Menggantikan sel-sel yang rusak baik pada tubuh manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Jadi itulah gunanya makanan itu, ya, untuk menggantikan sel yang rusak, untuk pertumbuhan, dan untuk energi, untuk tenaga. Ya, coba kalau misalnya kita tidak makan, ya, tidak makan satu hari satu malam, pasti tenaga kita berkurang atau kita lemas. Terus menggantikan sel yang rusak. Nah, itu makanya kalau misalnya ada kulit kita atau tubuh kita tergores atau luka atau lecet, bisa sembuh, ya, bisa hilang luka itu karena faktor makanan, ya, faktor makanan, ya. Jadi tumbuhan juga begitu. Kalau misalnya ada tumbuhan di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan rumah, di pekarangan kita gores misalnya. Nah, kita tunggu beberapa hari atau beberapa minggu, goresan itu bisa tertutup. Itu karena faktor makanan. Jadi menggantikan sel yang rusak. Nah, untuk pertumbuhan, nah, coba kenapa bisa kamu bertambah besar, ya? Kenapa bisa kita bertambah besar? Itu karena kita makan setiap hari rutin. Begitu juga dengan hewan, tumbuhan juga begitu, ya. Kalau enggak kita kasih pupuk sama tumbuhan, kalau tidak ada zat hara di sekitar tempat dia tumbuh, pasti tumbuhan itu kerdil dan payah bertambah besar. Nah, jadi sekali lagi fungsi atau manfaat dari makanan itu adalah untuk pertumbuhan, untuk menggantikan sel yang rusak, dan juga untuk tenaga atau sumber tenaga. Baik. Kemudian yang ketiga, bergerak, ya, bergerak. Nah, bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak, ya. Semua makhluk hidup bergerak, dan pergerakan ini boleh dibilang ada gerak aktif, ada gerak pasif, ya, ada gerak aktif, ada gerak pasif. Nah, apa bedanya itu gerak aktif dan pasif? Kalau dia bergerak aktif, berarti artinya bisa berpindah tempat, ya. Sekali lagi, kalau dia bisa berpindah tempat, ya, artinya semua bagian tubuh bergerak dan menghasilkan perpindahan tempat, itu disebut gerak aktif, ya. Nah, sekarang bagaimana gerak pasif? Kalau gerak pasif itu sebagian dari tubuhnya yang berubah posisi, ya, sebagian dari bagian tubuhnya berubah posisi. Biasanya ini berlaku pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan. Nah, kenapa?
Karena tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat kecuali kalau kita pindahkan. Nah, kalau kita pindahkan. Jadi bagaimana caranya melihat tumbuhan itu bergerak? Apakah karena goyang-goyang itu kita lihat daunnya bergoyang atau goyang karena angin atau udara? Itu bukan itu maksudnya, ya, bukan. Jadi gerakan tumbuhan itu bisa kita lihat misalnya dengan cara membuat tanaman di dalam pot. Baru setelah itu kita gantungkan di dalam suatu ruangan, katakan di ruang kelas. Baru kita dekatkan di dekat ventilasi. Kita tunggu beberapa minggu, pasti ujung daunnya atau pucuk daunnya mengarah keluar. Ya, kenapa? Karena sifat tumbuhan itu selalu berusaha mencari sumber cahaya yang paling banyak. Untuk apa cahaya itu? Nah, itulah gunanya untuk berfotosintesis. Nah, itu dia, ya. Cahaya itu digunakan untuk proses fotosintesis. Ya. Jadi dia mengarah ke sumber cahaya tadi. Berarti dia bergerak. Nah, itu dia. Jadi sedangkan posisi tumbuhan itu tetap di situ, ya, tetap dalam pot dan tergantung. Jadi sebagian dari bagian tubuhnya yang berubah posisi, itu namanya gerak pasif. Baik. Jadi kemudian bisa kita lihat dengan gerakan dari daun putri malu. Pasti kita semua sudah kenal putri malu, ya. Kalau kita sentuh, dia menutup daunnya. Nah, berarti ada pergerakan. Ya, ada pergerakan. Baik. Jadi hewan, manusia, dan tumbuhan bergerak. Oke. Masuk kita ke nomor 4. Ciri makhluk hidup nomor 4. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kadang ada yang salah mengertikan antara tumbuh dan berkembang, ya. Jadi perlu saya jelaskan perbedaan tumbuh dan berkembang itu, ya. Di mana tumbuh artinya ada proses pertambahan ukuran, ya, dari kecil menjadi besar, ya. Ada proses pertambahan ukuran tubuh, ya, ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Nah, itu dia. Dan tidak kembali ke bentuk semula. Itu perlu kamu ingat, itu perlu diingat, ya. Tidak kembali ke bentuk semula. Nah, memangnya ada seperti itu. Ada, misalnya balon, ya. Balon yang awalnya sebesar kepalan tangan, lantas kita hembuskan, kita tiupkan udara ke dalam, ya, dia mengembang. Nah, bertambah ukurannya. Tapi kalau dikeluarkan udara tadi dari balon itu, dia mengempis kembali ke bentuk semula. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan tumbuh, ya, bukan itu. Jadi tumbuh artinya ada proses pertambahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar, ya, dan tidak kembali ke bentuk semula. Nah, sementara berkembang artinya apa? Berkembang artinya proses menuju ke arah kedewasaan, ya. Ada proses mengarah ke dewasaan, menuju ke dewasaan, ya. Proses perkembangan menuju ke arah kedewasaan.
Nah, kalau ciri-ciri manusia ya dalam hal ini berkembang, bahwasanya manusia itu kalau sudah dewasa ya, maaf cakap, bagi perempuan dia sudah mengeluarkan apa namanya, menstruasi, mengalami menstruasi ya, mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Yaitu darah atau sel telur yang sudah mati sehingga dia keluar berbentuk darah. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah mengalami seperti itu berarti sudah dewasa ya, menuju kedewasaan. Nah, lantas bagaimana dengan tumbuhan? Kalau tumbuhan dikatakan dewasa apabila dia sudah berbunga. Kalau sudah berbunga berarti sudah siap untuk menghasilkan buah. Itu artinya perkembangan ya, berkembang yaitu proses menuju ke arah kedewasaan, kemudian tumbuh tadi perubahan ukuran dari kecil menjadi besar. Baik, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, berkembang biak atau disebut dengan reproduksi. Berkembang biak atau disebut dengan reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi yaitu menghasilkan keturunan ya, ya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan ya, semuanya bisa berkembang biak menghasilkan keturunan ya. Baik, nah sekarang apa tujuannya bereproduksi bagi makhluk hidup? Apa tujuan makhluk hidup bereproduksi atau berkembang biak? Tujuannya adalah untuk melestarikan spesiesnya ya, untuk melestarikan spesiesnya supaya jangan punah ya, misalnya manusia menikah ya, terus menghasilkan ada anaknya ya. Nah, terus anaknya ini setelah dewasa kawin lagi atau menikah, nah, ada anaknya, sehingga secara terus menerus spesiesnya selalu ada. Begitu juga dengan hewan ya, begitu juga dengan tumbuhan ya, mangga misalnya terjadi proses penyerbukan, terus disusul pembuahan ya, lantas menghasilkan buah. Dalam buah ini ada biji. Nah, setelah dewasa bijinya tumbuh lagi. Nah, tumbuh berkecambah, terus tumbuh, dan setelah dewasa berbuah lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi tumbuhan berkembang biak, bereproduksi ya, dan juga hewan maupun manusia tujuannya untuk melestarikan spesiesnya, jenisnya. Oke, nah sekarang masuk kita nomor 6. PK terhadap rangsang. PK terhadap rangsang atau iritabilitas. Bagaimana maksudnya ini PK terhadap rangsang? Ya, misalnya tumbuhan katakan putri malu. Kalau sentuhan itu kan rangsangan, dia terus menyentuh daunnya. Nah, itu menunjukkan dia PK terhadap rangsangan ya, PK terhadap rangsangan. Terus ada tumbuhan di dalam suatu rangan, terus lama kelamaan dia keluar ya, menjulur keluar ujung daunnya, pucuk daunnya ke arah luar. Itu faktor apa? Faktor rangsangan cahaya. Nah, itu ya. Kemudian katakan tumbuhan getah-getahan, katakan kates, kalau digores tubuhnya atau batangnya terus mengeluarkan getah.
itu termasuk PK terangsang. Nah, hewan misalnya anjing kalau dipukul menggonggong, nah, itu. Terus manusia misalnya kamu kalau dicubit terus merasa kesakitan, ya, itu menunjukkan adanya kepekaan terhadap rasa atau disebut dengan iritabilitas. Baik, yang terakhir, menyesuaikan diri, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut istilahnya adaptasi, ya, beradaptasi. Baik, manusia, katakan manusia, ya, misalnya orang yang lahir di daerah panas, ya, daerah panas, katakan di daerah Medan sana, terus sampai besar dia, ya, dia tinggal di Medan, dan setelah dewasa dia pergi merantau misalnya ke daerah pegunungan. Kita tahu di daerah pegunungan dingin, ya kan? Terus selama 1 minggu pasti dia merasa kedinginan, pasti. Tapi setelah itu secara lambat laun, ya, dia menjadi tidak kedinginan lagi, sudah terbiasa. Nah, itu termasuk proses adaptasi, ya, proses adaptasi. Begitu juga sebaliknya, orang yang lahir dan besar di daerah pegunungan, di daerah yang dingin, katakan Danau Toba ini, ya, nah, terus setelah dewasa dia merantau ke daerah panas, katakan di Jakarta, pasti dalam 1 minggu itu dia merasa kurang betah karena panasnya. Nah, setelah itu secara lambat laun, ya, dia beradaptasi menjadi tahan di daerah panas. Nah, itu. Nah, misalnya tumbuhan, bagaimana tumbuhan ini? Nah, tumbuhan di daerah gurun pasir yang sedikit air, pasti daunnya kecil-kecil, ya. Atau setiap tumbuhan yang tumbuh di daerah yang sedikit air, itu biasanya daunnya kecil-kecil. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, daun itu, ya, daun itu adalah salah satu alat untuk mengeluarkan uap air dalam tubuh, ya. Jadi kalau lebar permukaan daunnya, tentu proses penguapan lebih banyak, sementara yang diserap sedikit air. Maka kalau sedikit air diserap, yang dikeluarkan banyak, bisa-bisa akhirnya menjadi cepat mati, ya, cepat mati. Nah, jadi kalau sedikit yang diserap dan diuapkan sedikit, maka bisa bertahan dia hidup di situ. Misalnya katakan saja tumbuhan kaktus, ya, tumbuhan kaktus. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan teratai, ya, teratai yang selalu tumbuh di air, ya, daunnya lebar, ya, daunnya lebar. Kenapa? Karena dia menyerap air banyak. Tentu supaya seimbang, dia harus mengeluarkan melalui proses penguapan dengan banyak-banyak, sehingga dengan demikian dia bisa tumbuh atau hidup lama. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita menanam suatu tumbuhan yang jenis tumbuhannya daunnya lebar, tanamlah di daerah yang lembab atau yang banyak mengandung air, di tanah di daerah yang banyak mengandung air, ya, ingat itu. Kalau suatu tumbuhan yang jenisnya mempunyai daun yang lebar, supaya bagus pertumbuhannya, tanamlah dia di daerah yang banyak mengandung air.
karena daun itu menguapkan air dari dalam tubuh. Selalu ada proses penguapan. Ya, bisa kamu buktikan itu. Kalau ada di rumahmu, tanaman kamu di dalam pot, ya, misalnya ada bunga kamu, tumbuhan bunga, tumbuhan hiasan, ya coba dibungkus dengan plastik yang bening, ya, plastik yang bening. Dibungkus, baru diikat, baru tempatkan dia di daerah yang kena sinar matahari. Tunggu beberapa menit, katakan 15 menit sampai 20 menit. Lalu buka plastiknya. Perhatikan, pasti banyak di situ air atau butiran-butiran air. Itu dari mana? Dari hasil proses penguapan dari tumbuhan yang kamu bungkus tadi. Begitu cara membuktikannya. Jadi di seluruh permukaan bumi ini, ya, di permukaan ini selalu terjadi proses penguapan. Oke. Jadi itulah semua tumbuhan atau semua makhluk hidup, ya, dapat beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi berarti dia tidak bisa bertahan lama hidup, ya, tidak bisa bertahan lama hidup. Oke. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup, ya, bernapas, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi, kemudian bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian yang kelima berkembang biak atau reproduksi, dan keenam peka terhadap perangsang atau iritabilitas, kemudian yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Jadi kira-kira demikianlah pemaparan Bapak, penjelasan singkat yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang Bapak berikan semakin menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak kami. Sekian dan terima kasih.